Jiroti zikro. Baik, ulangi dulu Pak. Zajoro. Dikronya yang di sebelah. Fazajiroti zajro. Ya. Sebentar, saya tak tuker. Oke. Fataliyati dikro. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Kok salah Pak? Masyariq. Warobul dari warobulnya ya. Oh ya. Warobul. Wa rabbul masyariq. Inna zayyannas sama'ad dunya bizinatil nil kawakib. Ulangi Pak. Bizinatinil langsung saja. Bukan tilnya tidak. Bizinatinil. Natinil kawakib. Be. Oh ya. Bizinatil kawakib. Bizinatinil. Bizinatinil kawakib. Wahif tom min kulli syaitonim marid. Marid. Oh iya. Syaitonim marid. La yassama'una ilal mala'il a'la wa yakta. Wayuka. Oh iya. Ilal mala'il a'la wa yakta. Malail. Oh iya. Enggak ada panjang di situ. Ila mala'il a'la wa yaktafuna wa Wayuka. ya ya wa yaktafuna wa yaktafuna min Punya kulli. panjang. Bapak wayuk Oh ya. dafunamin langsung. Wa yaktafuna min kulli janib. Ulangi lagi Pak. Jadi wayuk dafunamin kulli janib. Monggo. Wayuk Nah, betul itu betul tuh. wa yuktafuna min kulli janib tuhuraw walahum adabu wasyib. Wasib semuanya dipanjangin tuh. Iya. Itu Adabu wasyib. isim fa'il itu. Terus Illa man khotifal qadha fata fa'at ba'ahu shibab. Fa'at ba'ahu shihabun sakib. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqana. Inna khalaqnahum min tinil tambahin lazib. Pak. Mintinil lazib. Inna inna khalaqnahum Kolak. min Tadi udah bagus Bapak. Kolkolanya udah bagus tadi itu. inna khalaqnahum min tinil lazib. Sadaqallah. Sadaqallahul adzim. Oke Pak Widodo, monggo Pak. Mute. Silent Pak.
Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassajirati jajra. Yang ayat pertama, Pak. Oh, salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassafati saffa. Wazzajirati jajra. Wattaliyati dzikra. Innal ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna jayyana Bukan, Pak. sama. Tasdidnya, Pak. Zayyan. Inna jayyana sama dunya wa zinatinil Langsung biji. Nggak ada wanya. Bizinatinil. bizinatinil kawakib wa hifdam min kulli syaitonim marid. La yassama'una illal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib. Tuhurau walahum Udah panjang, adabu. Pak. Duhurau digunakan idghamnya. Tuhurau walahum adabu wasib. Illa man khatifal qadfata fa'atba'ahu siyabun saqib. Wastaftihim ahum asaddu khalqan amman khalaqna. Inna khalaqnahum min tinil. Tahan, Pak. Ditahan. Inna khalaqnahum min tinil lajib. Sadaqallahul adzim. Oke, Pak. Pak Broto, monggo, Pak. Pak Broto silent, nggih. Nggak muncul. Bu Suwarni, monggo, Ibu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah ini, Ibu nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, monggo, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa. Tahannya panjang, Bu. Fa jadi di sini Wassafati saffa. Wazzatirati zatra. Wattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rob kokolahe. in ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyan. Itu kokolanya kubro malah besar. Ya, wa rabbul masyariq. Wa rabbul masyariq. Kok belum keluar kol-kolanya?
wa rabbul masyariq. Inna zayyana sama'at dunya bizinatinil kawakib. Wa Ibu ini banyak kol-kolah di belakangnya, jangan lupa. Ya, di sini al-kawakib. zayyana sama'at dunya bizinatinil kawakib. Wa hifdzam min kulli syaitonim marid. Ibu kurang dikit aja. Apa gunahnya itu seperti dan ikhfanya min kulli syaitonim sama. Min kulli syaitonim marid. Mim tambah sedikit. Mim Min kulli syaitonim marid. masih kurang Ibu. Masih kurang. Syaitonim nggih, kasih kurang. Min kulli syaitonim marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yukdhafuna min kulli janib. Ibu kalau untuk kol-kolah di belakang seperti tadi itu janib. Jadi tidak bunyinya jangan ke bawah. Dia pantulin aja betul-betul mantul itu, Bu. Janib. Seperti ada kulli janib. Min kulli janib. Nah, itu dia muncul. Duhurum walahum adzab. Itu tanwin ketemu wawu idgham Duhurum walahum adzabum wasib. Bu sama itu. Ibu idghamnya sama tuh. Adzabu wasib. Duhurum walahum adzabum wasib. Illa man khotifal khoto fata fa'atba'ahu sihabum saqib. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Innya panjangnya seperti itu kalau perhatikan. Lalu berapa? Katakanlah panjangnya. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Yang saya mau komentarin bukan di innya Ibu tadi. Maksud saya innya itu panjangnya kan seperti itu. Nanti di humnya samakan dengan innya tadi panjangnya gitu. Ibu innya udah bagus. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Ibu humnya udah bagus panjangnya. Sekarang itu ikhfa. Jadi panjangnya Inna khalaqnahum min tinil lazib. Kali lagi Bu, nanya panjangin 1-2 harokat. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Alhamdulillah. Ya seperti itu Bu. Jadi kita tidak gemerungsung. Jadi satu-satu sekarang kita niteninya regulasinya Bu. Aturan-aturan itunya kadang-kadang kalau nggak dititeni ketemu ini di setiap ini katakanlah nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf ikhfa bunyikan hifa, ketemu dengan huruf idgham bunyikan idgham dan digunakan seperti ini.
Alhamdulillah. Kadang Papa beladang saja. Tapi alhamdulillah luar biasa. Artinya gini, dengan usia kita seperti ini kan kesempatan bagi kita semuanya nggih, berkumpul, saling doa mendoakan, intinya di situ. Kemudian kita masih ada tetap silaturahmi dan rahmat Allah saat kita seperti ini, karena ini bagian daripada taman surga, Allah akan curahkan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pak Hartono Broto nggak muncul ya? Bapak, tadi sedikit untuk Pak Pamujo, nggih Pak Pamujo kan udah sekarang udah nampak terasa Bapak itu udah untuk nyambung itu udah lancar tuh Pak ya. Bapak artinya pada saat nyambung terlambat itu jadi panjang itu aja. Tapi Bapak udah alhamdulillah berbeda sampun nggih. Seperti itu. Ini subhanallah Pak Hartono ke belakang mungkin ya, kita nggak paham ini beliau. Kemudian Ustadz belum datang, Pak Supri sudah tadi, Pak Pri udah, kemudian yang Pak Amin nanti suruh beliau, bentar lagi beliau muncul. Pak Aman Munasir juga kita doakan, beliau kan sedang berobat mata juga ke Jogja, hanya ini posisinya belum jumpa beliau. Jadi beliau udah berapa kali ya ke sana ya, ke Jogja itu masih ada. Kita doakan cepat sehat juga. Rupanya Pak Pri ini pembuka pembuka lawang. Pak Pri buka lawang mata, terus yang lain-lain. Alhamdulillah. Ya Pak Pri ya. Pak Broto di daftar ini kok ada itu? Ada sih, tapi Pak Brotonya suaranya kok boten iki sih. Tidak mengudara. Pak Broto. Makanya kita berikan kesempatan. Mungkin tidur sambil duduk. Pokoknya itu soalnya nggak di videonya tidak dimunculkan. jadi tidak bisa kita lihat sedang apa beliau. Tapi kita doakan sehat. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah ini kita coba sambil nunggu Ustadz Arwani. Ini kenapa ada surat As-Saffat? Kalau kita lihat, kita kan sedang belajar juga bahasa Arab, nggih. Kita pokoknya setiap kata yang muncul kita titen. Artinya tuh As-Saffat itu jamak. Jamak apa Pak Pri? Taksir. Jamak taksir apa ya? Pak Widodo, jamak apa? As-Saffat. As-Saffati. Jamak apa tuh? Itu kan tak marbutoh yang Jamak salim. Jamak apa? Salim. Salimnya apa? Laki apa perempuan? Salim mu'anas. Mu'anas salim Bapak. Itu tak marbutoh Bapak. Kalau di belakang itu ada tak maftuhah, sebelumnya panjang, pastikan itu dia perempuan, ya. Seperti itu. Jadi jamak ini. Nah, jadi soft itu juga dianggapnya kenapa? Ya menghimpun ya, menghimpun sesuatu ya, dibariskan. Jadi dia bersop-sop. Tapi malaikat ya itu ya, malaikat Alhamdulillah. Kenapa Ibu? Malaikat itu kan malaikat jadi perempuan. Ya, jadi begini, nanti ada Ustadz ini. Nanti ini, kita dari segi bahasanya tadi itu mu'annas salim ya, jamak mu'annas salim seperti itu. Alhamdulillah Ustadz udah datang nih Ibu. Kita kembali ke Ustadz, tafadhol Ustadz 1 sampai 11. Ya, makasih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب Sadaqallahul Azim. Ini Ustadz ada Pak Broto, cuma beliau nggak muncul ininya. Nggak muncul orangnya ya, karena videonya nggak di-on-kan. Tapi ya, kita doakan saja beliau sehat ya. Nggak ada apa-apa. Ada sedang sambil mungkin mendengar insya Allah. Pak Ustadz, tafadhal. Tadi ada Ibu Sri menanyakan itu malaikat. Padahal kalau as-sofat itu namanya sof kan gitu ya. Karena jamak muannas salib yang dimaksud memang malaikat. Monggo Ustaz dilanjut Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Mohon maaf mungkin suaranya agak parau ini. Agak flu. Nah, Pak Broto udah datang tuh. Tapi hilang lagi ya. Pak Broto muncul tenggelam nih Pak. Gak kedengeran kok suaranya Pak. Munculkan dulu Pak. Nuhun sewu. Bapak. Apa kelihatannya nggak silent tuh. Bagus. Jadi lanjut Ustaz. Maaf. Kita masuk surat baru, yaitu setelah surat Yasin, surat yang ke-37 ya. Surat yang yaitu surat As-Saffat. Ini termasuk surat-surat Makkiyah. Terdiri dari 182 ayat. Ini surat Makkiyah terdiri dari 182 ayat. Sebagaimana sudah kita ketahui, surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrah. Walaupun turunnya di Mekah. Maksudnya Madaniyah. Seperti umpamanya dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu
sama kamu. Itu turunnya di Arafah. Di Saat Arafah. sedang haji. Turunnya di Arafah. Tapi itu tetap disebut surat Madaniyah. Karena turunnya setelah hijrah. Atau surat An-Nasr umpamanya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Ini turunnya di hari Tasyrik. Saat Nabi berada di Mina. Walaupun begitu, ia disebut surat Madaniyah. Karena turunnya setelah hijrah. Walaupun ia turun di Mekah. Ya. Kandungan surat-surat Madaniyah, surat Makkiyah, secara umum berbicara tentang tauhid, tentang kerasulan Nabi Muhammad, dan tentang hari akhir. Naga akhir. Itu tiga yang menjadi topik utama dalam surat-surat Makkiyah. Tentang keesaan Allah, tauhid, beribadah hanya kepada Allah sahaja. Tentang kerasulan, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendapat wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, dan bahwa semua umat manusia itu akan dibangkitkan di akhirat nanti, di hari kiamat, untuk mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Tiga hal itu yang nantinya kita jumpai dalam surat As-Saffat, bagaimana para nabi berdakwah. Ya, disebutkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus nabi-nabi yang lain disebutkan. Ya, bagaimana mereka mendakwai kaumnya, bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim terhadap perintah-perintah Allah. Terusnya. Jadi dengan kisah-kisah itu memberi contoh kepada kita bagaimana orang-orang yang bertauhid, bagaimana orang-orang yang beriman kepada para rasul dan hari akhir, dan juga bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan, yang tidak mau beriman. Sehingga di situ orang mendapatkan contoh real untuk kemudian mengikuti mana yang jalan yang akan dia tempuh. Ya, apakah jalan keimanan atau jalan kekufuran. Ini secara umum tentang surat As-Saffat. Kita mulai dari ayat yang pertama. Was-saffati. Pak Bre. Ya. Demi malaikat-malaikat yang berbaris. Wawu di sini disebut wawul qasam atau wawu sumpah. Tujuan sumpah adalah untuk menegaskan, menguatkan, mengokohkan, ya. Jadi menguatkan sesuatu dengan cara sumpah. Mewah. Dan huruf yang digunakan untuk bersumpah itu wawu, seperti di sini was-saffati saffa, atau tallahi demi Allah, atau billahi demi Allah, gitu. Jadi wawu, ba, dan ta itu huruf qasam, huruf sumpah. Jadi tujuan sumpah adalah untuk menguatkan statement yang disampaikan, dikuatkan.
dengan sumpah. Kemudian yang digunakan untuk bersumpah adalah sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang besar. Ya. Kalau dalam ayat ini Allah bersumpah dengan para malaikatnya. Dan para malaikat itu adalah di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah. Karena malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi makhlukun nuraniyun, makhluk cahaya, itu malaikat. Jadi Allah Maha Kuasa menciptakan makhluknya ada dari tanah, menciptakan makhluknya ada dari api, yaitu iblis, dari tanah, yaitu manusia, dan dari cahaya, yaitu malaikat. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan menyebut para malaikat ciptaannya itu yang berbaris-baris. Berbaris-baris. Wassafati saffa. Ya, ini menggunakan jamak. Jamak. Di sini jamak muannats. Tadi ada pertanyaan, apakah berarti malaikat itu perempuan? Jawabnya tidak. Ya, tidak. Kenapa menggunakan jamak muannats? Karena dalam kaidah bahasa Arab, kullu jam'in muannatsun. Setiap jamak itu muannats. Setiap jamak muannats. Jadi boleh menggunakan muannats. Kemudian para malaikat juga disebut dengan jamak mudzakkar salim. Disebut dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Dengan menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar. Seperti umpamanya dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, alaiha malaikatun ghilathun. Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar. Ya. La ya'sunallah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Ini menggunakan mudzakkar. La ya'suna. Bukan berarti malaikat itu laki-laki. Bukan. Ya. Bukan berarti malaikat itu laki-laki. Jadi boleh digunakan mudzakkar, boleh juga digunakan muannats dengan kaidah kullu jam'in muannatsun tadi. Jadi Allah bersumpah dengan menyebut para malaikatnya yang berbaris-baris. Berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbaris ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaris ketika siap menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam satu hadis disebutkan ala tasuffuna kama tasufful malaikah. Tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat itu berbaris? Para sahabat kemudian bertanya, bagaimana para malaikat itu berbaris? Rasul melanjutkan, yutimmunas saffal awal fal awal. Mereka menyempurnakan saf yang pertama, kemudian berikutnya. Jadi Nabi ketika menyuruh para sahabatnya berbaris dalam sholat, hendaknya kalian berbaris seperti para malaikat berbaris, menyempurnakan yang depan, kemudian saf berikutnya dan berikutnya. Ini yang pertama, wassafati saffa.
Ini para malaikat yang berbaris ya dengan barisan yang rapi. Fazzajirati zajra. Demi malaikat yang mencegah ya, atau menghalangi ya. Zajra dengan pencegahan. Saya tidak tahu di situ di terjemahnya seperti apa di Kementerian Agama. Jadi awan itu kalau tidak dihalau, tidak dicegah, sampai kemudian pada ketinggian tertentu nggak bakalan turun hujan. Makanya naiknya awan itu, naiknya air-air yang menguap kemudian menjadi awan itu sampai ketinggian tertentu. Kemudian ada titik kondensasi, kemudian turun hujan. Nah, ini kalau sekiranya ini ke bawah lebih lanjut lagi ke atas, nanti malah nggak bisa turun. Jadi fazzajirati zajra. Allah mengutus para malaikat untuk menahan itu. Atau menahan untuk diturunkan di satu area, tidak di area yang lain. Ya. Untuk diturunkan di satu area, bukan di area berikutnya. Fazzajirati zajra. Jadi para malaikat yang menahan awan, angin, ya. Ini. Itu juga menahan sisi-sisi yang lain, bukan hanya awan dan angin saja. Ya, karena kata zajara itu juga bisa berarti berbicara dengan keras, gitu. Zajar. Ya. Seperti ketika jiwa atau orang kafir itu keluar, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah. Keluarlah wahai jiwa yang busuk. Nah, dizajar juga ini oleh para malaikat. Ya. At-taliyat dzikra, para malaikat yang membaca at-taliyat. Baca dzikra, dzikir. Di antara mana dzikir itu adalah Al-Qur'an. Apakah para malaikat juga membaca Al-Qur'an? Ya. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah. Jadi Al-Qur'an itu bi aidi safarah, di tangan para malaikat safarah. Para malaikat. Safarah itu artinya para malaikat, karena para malaikat itu adalah delegasi dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan wahyu kepada para nabi. Allah bersumpah dengan 3 makhluknya ini. Isi sumpahnya apa? Isi sumpahnya inna ilahakum lawahid. Ini isi sumpahnya. Inna ilahakum, sesungguhnya sesembahan kalian, Tuhan kalian, lawahidun, sungguh esa, satu. Makanya surat-surat ya itu seperti disebutkan di awal adalah untuk menegaskan tauhid, ya, tauhidul ibadah, mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kalian lawahidun, adalah satu. Ya. Para malaikat yang begitu besar, ya, sayapnya begitu banyak, sampai ada yang punya 600 sayap. Sayapnya itu saddal ufuk, memenuhi cakrawala, memenuhi ufuk sejauh mata memandang. Itu satu sayap. Ya, kalau 600 sayap berapa besarnya?
itu satu di antara malaikat Allah. Jadi para malaikat Allah itu bukan sesembahan. Bukan sesembahan. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu, di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Ini keyakinan orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang kafir. Iya. Ayat ini menegaskan tidak ada sesembahan selain Allah. Inna ilahakum la wahid. Sehingga Tuhan kalian adalah satu. Berarti di sini menegaskan tentang tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Yang kedua, menegaskan tentang tauhidur rububiyah juga di sini. Allah. Kenapa? Ada gangguan apa ya? Beri. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Allah itu yang adalah satu-satunya sesembahan, ia adalah Rabbus samawat, pencipta dan pemelihara seluruh langit, wal ardi dan bumi. Jadi diajak melihat ke atas langit dengan angkasa raya yang begitu luas. Kemudian diajak melihat bumi, wal ardi, tempat di mana manusia berpijak. Wa ma bainahuma, dan diajak melihat apa yang ada di antara keduanya. Yang di atas bumi apa, yang di kolong langit apa saja. Wa ma bainahuma. Itu semuanya ciptaan Allah. Dan Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Rabbus samawati wal ardi. Tuhan pencipta, pengatur melangit, bumi dan antara keduanya. Wa ma bainahuma. Wa rabbul masyariq, dan Allah itu adalah Rabb, Tuhan pencipta al-masyariq, tempat-tempat terbit matahari. Maka disebut masyariq itu timur. Ya, karena terbit dari arah timur kita, arah timur manusia dalam pandangan mata. Jadi Allah adalah Rabbul Masyariq, Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Di sini disebutkan tempat terbit matahari itu banyak, tidak satu. Masyariq, bukan masyriq. Kalau masyriq satu tempat terbit atau menunjukkan jenis saja. Kalau ini masyariq, ya tempat-tempat terbit matahari. Ya, karena setiap radius tertentu ada tempat terbit tertentu pula. Ya, kalau di kita terbit matahari itu 3 jam sekian. Nanti yang sebelah barat kita jam berikutnya, sebelah barat kita jam berikutnya. Dan begitulah seterusnya. Jadi tempat terbit bagi setiap lokasi itu yang melihatnya berbeda-beda. Maka disebut Rabbul Masyariq. Ini sekaligus mengisyaratkan bahwa bumi itu bulat. Mengisyaratkan bumi itu bulat. Ya. Ini matahari, kemudian bumi terus, karena matahari bumi ini terus berputar, ya kan? Berputar sehingga nanti tempat terbitnya itu juga bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain, menunjukkan secara isyarat bumi itu bulat. Rabbul Masyariq. Sebab kalau tidak bulat nggak bisa ada tempat-tempat yang tampak terbit berbeda-beda. Kemudian Allah sebutkan tentang bintang-bintang, ya, sekaligus fungsinya. Inna, sesungguhnya kami Allah zayyana, menghiasi. Kami menghiasi as-sama ad-dunya, langit
yang dekat langit dunia. Bizinatinil kawakib, dengan perhiasan bintang-bintang. Jadi bintang-bintang itu punya fungsi sebagai hiasan. Sehingga orang melihat angkasa itu di malam hari begitu indah karena melihat bintang ke bintang yang tersebar di angkasa raya. Ini menjadi pemandangan tersendiri. Ya. Ma ahsanas sama, alangkah indahnya langit dengan bintang ke bintang itu. Jadi fungsi bintang-bintang itu adalah sebagai perhiasan. Allah menghiasi langit dunia ini dengan perhiasan berupa bintang-bintang. Ya, fungsi yang kedua, bintang-bintang itu wahifzon, sebagai penjaga min kulli syaitanin, dari setiap setan marid yang durhaka. Ya, ini sebagai penjaga dari setiap setan yang durhaka. Jadi untuk melempar setan itu. Jangan sampai mencuri-curi pendengaran dari berita-berita langit. Ya, berita-berita yang dibawa oleh para malaikat. Ya. Makanya ketika Rasul mengatakan ashabi kan nujum, ya. Dan bintang itu kita lanjutkan, itu juga berfungsi seperti disebut dalam ayat yang lain sebagai tanda-tanda untuk orang melihat dalam perjalanan. Ya. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Tanda yang dengan bintang itu kemudian mereka mencari petunjuk jalan. Ya, ke orang di belantara padang pasir, nggak ada tanda-tanda ke barat, ke timur, apalagi di malam hari. Kemudian orang yang berada di lautan yang luas, ya, tak kelihatan itu mana tepiannya. Dekat itu membutuhkan arah mau kemana. Jadi itu bintang-bintang itu fungsinya adalah sebagai penunjuk arah. Jadi sebagai hiasan sehingga indah untuk kita lihat, hiasan langit. Kemudian yang kedua untuk melempar setan yang mau mencuri berita-berita langit, dan juga sebagai petunjuk jalan agar orang tidak tersesat jalan. Ya, kalau unta itu punya daya ingat, bukan daya ingat. Jadi ketika sudah pernah diajak ke suatu tempat, kemudian balik, itu sudah tahu jalannya. Ya, balik itu sudah tahu jalannya. Orang tidur gitu juga udah nanti nyampe rumah. Itu unta yang sudah terlatih nyampe rumah. Ya, sampai masuk ke dalam rumah. Makanya kalau ngantuknya masih berat, sampai nanti masuk rumah, palanya kejedut sama kusen-kusen. Sama kusen-kusen, karena untanya langsung masuk rumah, sedangkan dia masih di atas unta. Kepalanya kejedut kusen-kusen pintu. Ya, artinya kalau kembali bagi manusia ini sebagai petunjuk, ya, petunjuk jalan. Ini diantara fungsi bintang. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib wa lahum 'adzabu wasib illa man khatifa al-khatfata fatba'ahu shihabun thaqib. Ya. La yasma'una ilal mala'il a'la, mereka tidak bisa mendengar kepada kalangan tertinggi para malaikat,
Wa yuqdhafuna min kulli janib, dan mereka dilempar dari setiap penjuru. Duhuran, ya, walahum adzabu wasid, untuk mereka siksaan yang kekal. Illa, kecuali man khatifal khatfata, orang yang menyambar dengan sambaran, maksudnya setan yang mencuri pendengaran itu dengan cepatnya, dengan menyambar gitu. Fa'atba'ahu shihabun thaqib, maka ia kemudian diikuti, maksudnya dikejar oleh shihabun thaqib, yaitu api yang menembus, yaitu bintang, ya, bintang yang api yang menembus. Jadi dari sini kita memahami bahwa para setan, ya, para setan tidak bisa mencuri dari pendengaran kalangan para malaikat, itu pembicaraan para malaikat terhalang itu tadi. Kecuali yang menyambar dengan cepat tapi kemudian langsung dilempar, sehingga bisa mendengar sebagiannya. Akan tapi kalau itu kemudian terkejar dengan dengan lemparan itu, maka tidak sampai kepada para dukun yang diberitahu olehnya, ya, para dukun. Dan kalau mendapatkan satu berita dicampur dengan 100 kebohongan, 100 kebohongan untuk menyesatkan umat manusia. Fastaftihim, yang terakhir, fastaftihim, mintalah fatwa kepada mereka. Istafti itu fatwa. Tanyakan kepada mereka. Fastaftihim. Ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Apakah mereka itu orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak beriman, manusia? Asyaddu khalqan itu lebih keras atau lebih besar. Khalqan penciptaannya, amman khalaqna, ataukah makhluk yang telah kami ciptakan lainnya. Jadi Allah telah menciptakan malaikat, menciptakan semesta ini, langit, bumi, dan antara keduanya dengan bintang dan seterusnya. Nah, di sini mana yang lebih besar ciptaannya itu? Apakah mereka manusia atau makhluk lain yang telah kami ciptakan? Antum, ini senada dengan ayat yang lain. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Antum asyaddu khalqan, apakah kalian lebih besar penciptaannya? Amis sama, ataukah langit yang lebih besar? Banaha, Allah telah membangunnya, Allah telah menciptakannya. Jadi sedangkan manusia, inna khalaqnahum min tinin lazib, sesungguhnya kami telah ciptakan mereka dari tanah, dari tanah liat, min tinin lazib. Ya. Jadi ayat-ayat tadi yang kita baca mengingatkan tentang kekuasaan Allah yang mencipta, mengatur, ya, menguasai semesta ini dengan segala ciptaannya, apakah itu langit, apakah itu bumi, apakah itu manusia, apakah itu malaikat, apakah itu setan, apakah makhluk-makhluk lainnya, semua ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Inna ilahakum lawahid, seperti yang tersebut pada ayat yang keempat. Dan siapa yang ingin merdeka, ingin tentram hatinya, maka jadikan tujuan utama dalam kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut ya kepada Allah, harap ya kepada Allah, ya, cinta yang paling utama adalah kepada Allah. Ya, ketika khauf, takut, roja, harap, kemudian mahabbah, kecintaan, ini tertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah letak kebebasan seseorang, kemerdekaan seseorang, dan sekaligus ketentramannya. Dan seseorang tidak akan mendapatkan ketentraman kalau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini diingatkan Allah itu Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma.
Sehingga Allahus Samad, Allah tumpuan segala harapan. Jadi tumpukan semua harapan kita kepada Allah, disitulah letak kekuatan jiwa kita. Ya, dan sekaligus ketentraman kita. Manusia perlu sandaran, ya, perlu pegangan, ya, perlu penguat. Dan kalau bersandar kepada yang makhluk, ya, boleh jadi yang disandarin meninggal lebih dulu, ya, sebelum yang bersandar. Iya, boleh jadi kan kecewa. Makanya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bersandarlah, bertawakallah kepada yang maha hidup dan tak pernah mati. Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Qul qul ya astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan dan alhamdulillah juga Pak Amin sudah bergabung. Tapi ini tadi kesempatan untuk Pak Broto kok dereng muncul terus ya Pak Broto. Sekarang mana silent ini 2 kali ada silent, peluang sulit untuk bergabung ya. Pak Broto nuwun sewu. Assalamualaikum Pak. Broto hilang malah ya. Pak Broto hilang apa Pak Pri? Kok nggak nampak lagi? Nggih, nanti sampai muncul monggo Pak Amin dulu sebelum sesi pertanyaan. Sehat Pak Amin. Mana sendal? Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati zikra. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdzan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. دخورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب. Kolanya Pak. Khota Pak. Fastaftihim. Pak Amin. Sinyalnya kurang bagus ya? Enggak. Satu lagi Pak Amin. Sinyal ya Pak Pri? Nggak tahu itu, nggak kedengaran. Pak Broto muncul itu. Ya tapi muncul terus koneksinya masih nyambung itu. Nah, begitu juga Pak Amin nih. Ada sinyalnya Pak Amin bagus itu. Pak Amin nggak terdengar. Satu lagi belum. Satu lagi nih. Ya, 11. Fastaftihim.
Inna nahum min Sinyalnya lemah. sinyalnya Sinyal kurang ya. bagus. Sinyalnya kurang api ya. Alhamdulillah. Saya ganti Telkomsel bagus nih. Kemarin apa di sana? Kenapa? Telkomsel nggih. Telkomsel. Pak Broto, monggo Bapak, yang paling penting Bapak suaranya asal bisa transmit, monggo bisa diperdengarkan, baca saja. Suara kami bisa terdengar nggak Bapak? Itu gambarnya nggak muncul, jadi nggak. Nah ini Nah, udah. itu ada. Pak Broto, saged Ini baru connect mendengar? ya. Itu berusaha connect, itu masih usaha tuh. Oh, Ya, Allah mudahkan ya Allah, insya Allah. Ya, sementara nanti kita di akhir, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Oke, pertanyaan monggo dari 1 sampai 11 ini. Pada tadi Ibu Sri sudah nggak di, oke udah keluar beliau. Pak Broto, Mute Bu Warni. Bu. oh, Pak Buwarni ada. Ada tapi Alhamdulillah. mute. Ibu, monggo Ibu, coba ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada Ustadz.